Kenal, Pastor. Kedengeran suaranya? Ya, sudah. Ya, kedengaran, Oke, kedengaran. Jelas, jelas. mantap. Oke. Salam, salam kenal, Pastor. Baru pertama Senang berjumpa. sekali. Terima kasih untuk bisa join di IG Live saya. Ya, Wah, senang sekali. ya, saya pasti belajar banyak dari Pastor ini. Sama-sama Ya, belajar. ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu aja, Pastor. Ya, Boleh? oke. Tuhan Yesus, terima Kita kasih. Ya, berdoa. Yes, haleluya. Tuhan Yesus, terima Amin kasih Tuhan. buat kesempatan malam hari ini. Kami dapat berkumpul di Tuhan. IG Live ini ya Tuhan. Saya dengan Pastor Yes, Yonatan Prawira ya Tuhan. Kami akan membahas tentang yes. bagaimana seseorang untuk menjadi penyembah yang sejati ya Tuhan. Biarlah perbincangan kami dapat Haleluya. memberkati semua netizen yang melihat melalui IG Live ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kami juga memohon berkat-Mu untuk koneksi ini supaya dapat berjalan dengan lancar. Kami serahkan waktu 1 jam ke depan ke dalam tangan-Mu, berbicaralah kepada kami melalui Pastor Jonathan Prawira. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Ya, ya, Pastor, bagaimana kabarnya? Sukacita, semangat. Wah, luar biasa. Sekarang melayani di mana, Pastor? Di berbagai gereja juga, di Iya. media juga, lewat lagu juga. Wah, luar biasa. Ya. Di masa-masa pandemi seperti ini, kita kan lagi online semua ya, Mas Yan? Atau sudah beberapa yang offline? Sudah ada beberapa yang offline, tentu dengan hati-hati ya. Iya. Tapi puji Tuhan semuanya lancar sih. Ada perasaan yang berbeda ketika offline sebelum pandemi dengan offline sesudah pandemi, Pastor? Mungkin lebih dak-dikduk hati. Beda. Lebih berasa Iya. ya pentingnya memberikan firman yang berkualitas buat jemaat, berasa sekali. Oh iya, iya, iya. Pasti banyak kerinduan dari jemaat ya, yang dahulu offline bisa tatap muka, tapi sekarang online, akhirnya bisa offline lagi. Ini menimbulkan kerinduan yang lebih dalam, atau seperti apa yang Pastor lihat? Iya, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu, merasakan betul yang namanya tanda-tanda akhir zaman itu kurang lebih kayak begini. Iya, iya. Merasakan. Ya. Ini Pastor, saya sungguh terberkati dengan lagunya Pastor yang Arti Kehadiranmu. Itu terlebih di masa-masa pandemi seperti ini kan kita merasakan arti kehadiran Tuhan ini benar-benar kita butuhkan di masa-masa seperti ini ya Pastor. Ya. Untuk Iya, puji Tuhan. Untuk lebih lagi Pastor, background-nya Pastor ini sebelumnya memang dari kecil cita-citanya menjadi pemazmur atau menjadi pengkhotbah atau bahkan tidak sama sekali. Itu jawabannya. Tidak sama sekali. Ya. Saya nggak punya tanda-tanda bermain musik. Tidak ada minat di musik juga. Iya. Mau lagu dunia, mau lagu rohani, nggak minat, nggak hobi. Oh, nggak hobi. Tetap Hobinya baca dulu. Oh. Tapi kalau bisa akhirnya masuk ke dunia rohani yang begitu menciptakan lagunya begitu banyak ya. Sudah berapa album juga ini? Sudah berapa lagu yang diciptakan kan sudah begitu luar biasa banyaknya, Pastor. Kok bisa masuk ke dunia seperti sekarang ini? Itu panggilan atau bagaimana? Saya berasa ini panggilan, karena ini di luar hobi, di luar cita-cita, di luar bakat juga. Ya, ini pasti Tuhan lagi kasih tahu kita bahwa kita ini tanda ajaibnya Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun, bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Wow, ya, ya. Nah, ini awal mulanya bisa dikisahkan, mungkin bisa menjadi inspirasi kita untuk mengetahui panggilan Tuhan ini seperti apa, Pastor? Jadi cuma begitu, lagu-lagu ada di kepala saya gitu. Awalnya malah saya anggap tuh gangguan. Oh. Apa ini lagu di kepala saya sama?
hanya bisa jadi seperti Yesaya bilang gitu, kalau tidak dikeluarkan Ya, itu seperti ada di dalam gitu ada bara bara gitu ya. kan. Jadi ya mau nggak mau dikeluarkan dan nggak nyangka itu jadi berkat. Oh. Disitulah saya mengerti ya inilah yang namanya panggilan di luar impian. Mm, Jadi mungkin di sini kadang-kadang kita bermimpi pengen apa, rencana pengen apa. mm, Jangan merasa kalau tidak tercapai itu gagal. ya, Tapi percayalah Tuhan punya rencana lebih baik buat kita. Tuhan amin, punya impian yang lebih baik buat amin. kita. Ya. Nah, berarti kan saya ini juga nggak tahu ya, tiba-tiba sering postingan kata-kata rohani. Apakah ini juga bisa menandakan panggilan atau bagaimana, Mas? Ya sedikit curhat lah, biar nggak tegang. Kalau panggilan itu Hmm. tidak terpengaruh oleh situasi, Ya. tidak terpengaruh oleh perilaku orang lain, tidak terpengaruh oleh bahkan umpan balik orang lain juga. Itu memang kita terdorong untuk melakukannya Ya, karena ya, kita tahu ya itu betul-betul ya kan. Nah itu dia. ya, ya, betul. Jadi kita nggak akan keganggu kalau sudah begitu. Ya, ya, oke. Nah, untuk saya tahu Pastor membuat lagu-lagu yang luar biasa ini. Nah, itu secara otomatis dapat pewahyuan dari Tuhan atau kita mencari inspirasi di luar seperti itu? Mungkin di suatu tempat bisa mendapatkan inspirasi. Kalau saya enggak ya, memang dari Tuhan ya. Wow. Jadi dimanapun bisa sih, asal sendirian. Oh. Kalau berdua kita ngobrol. Iya, iya, iya. Jadi asal sendiri aja. Iya. Kalau Jadi, berdua ngobrol saya sama sering, teman ya. iya, lupa bikin lagu. Iya. Jadi ya semua ada waktunya kan, ada Iya. waktunya kita bersahabat juga. Jadi saya seperti mempraktikkan seperti Daud gitu, intim dengan Tuhan. Ya, ibaratnya discuss Iya. seperti Tuhan mau nyampaikan apa gitu. Tuhan mau kehendakmu apa, itu yang selalu jadi dasar bikin lagu saya tuh. Oh iya, iya. Jadi bukan berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan saya alami apa terus jadi lagu, enggak. Tapi berdasarkan pesan Tuhan, pewahyuan Tuhan yang saya dapat. Gitu. Berarti murni dari Alkitab juga ya, firman Tuhan pastinya. Bukan based on pengalaman. Iya, iya. Iya, iya. Nah, iya betul. Karena saya belajar bahwa yang namanya kuasa dari penyembahan pujian itu di firman-Nya. Ya. Ya, itu yang saya belajar dari Tuhan tuh begitu, bahwa Daud itu menyampaikan firman Tuhan. Makanya Mazmur terpanjang itu kan Mazmur 119 isinya tentang firman. Firman, ya. Itu Mazmur, itu kan ayat terpanjang, pasal terpanjang di Alkitab ya. Iya, dan isinya semua tentang firman-firman karena Daud tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu semuanya itu firman Tuhan. Iya. Oke. Nah, sebelum menjauh lebih dalam pembicaraan kita, sebenarnya penyembahan ini apa? Kalau bahasa Yunaninya kan proskuneo ya, Pastor. Terjemahannya adalah sujud dalam penghormatan. Apakah ini berarti kita ini sikap kita bersujud di bawah ketika kita di gereja bersujud gitu, atau sikap hati kita yang menghormati Tuhan, Pastor? Sebenarnya bagaimana? Kalau kita belajar dari Daud, Tuhan itu kan melihat hati. Ya. Ya kan? Jadi dalam penyembahan saya selalu connect kedua orang sebetulnya. Yang pertama Daud di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru yaitu coba tebak siapa? Perempuan Samaria. Ya. Karena Tuhan bicara, ya kan Tuhan bicara penyembahan yang benar tuh sama baik Daud, baik perempuan Samaria ini kan? Iya. Nah, dan saya melihat dua-duanya berbeda gaya loh. Ya. Tetapi berarti yang saya lihat yang sama adalah hatinya yang Tuhan lihat. Jadi penyembahan itu adalah buat saya sederhana, connected with God, terkoneksi dengan Tuhan. Gitu. Sedangkan istilah Tuhan sendiri itu adalah sesuatu yang ya objek untuk dihormati, disembah gitu. Jadi menyembah itu adalah terkoneksi dengan sesuatu atau dengan seseorang atau tokoh yang kita hormati, yang kita sembah, kita percaya. Ya, berarti arti penyembahan yang sesungguhnya berarti dengan sikap hati kita yang terkoneksi dengan Tuhan, bukan dengan gaya kita ya, Pastor? Iya, karena gaya itu kalau di Alkitab, gaya penyembahan banyak. Iya. Abraham, Ishak, Yakub, Habel, Salomo, bahkan Salomo itu yang paling perfect ya. Salomo itu memadukan Musa dengan Daud. Itu puncaknya Salomo. Tetapi toh yang Tuhan suka pada akhirnya pondok Daud. Iya. Jadi kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya. Kembali ke hati. Ya.
Nah, Ya, untuk mendapatkan hati yang benar-benar bisa menyembah dengan Tuhan. Kan tema kita malam hari ini penyembah yang sejati. Nah, ciri-ciri orang yang menyembah yes, menarik sejati. sekali. Ciri-ciri menyembah sejati ini bagaimana? Apakah hanya di dalam gereja kita kalau menyembah Tuhan langsung selalu angkat tangan, terus kalau lagi praise itu selalu tepuk tangan, atau bagaimana Pastor yang sebenarnya? Semua itu ada di Alkitab. Ya, jadi semua gayanya di gereja saya lihat sekarang Iya, ada di Alkitab. Tapi ada yang di Alkitab ada di gereja nggak ada. iya. Yaitu gaya dipasung. Oh, Seperti Paulus dan Silas waktu menyembah di penjara, iya, mereka kan dipasung. iya, Nah, dipasung aja mujizat turun loh. iya. Ada Apa kuasa. perlu kita ikuti dipasung rame-rame? Jadi kembali Tuhan tuh mau kasih lihat kita bahwa penyembahan yang benar itu bukan soal apa yang kita tampilkan kepada Tuhan, tetapi justru dari sikap hati. Ada 3 ciri-ciri yang kita bisa sebut penyembah yang benar. Benar ini bukan pengertiannya benar tuh benar salah sebetulnya. Iya. Benar ini bicara soal udah tepat belum, ya kan? Itu yang lebih ke arah sana. Jadi semua benar. Tetapi bicara soal benar ini benar yang tepat yang Tuhan mau. Nah, kita lihat dari efeknya Daud dan perempuan Samaria lagi. Yang pertama, penyembah yang benar akan bikin kita mengenal siapa Tuhan kita. Oh ya, pasti. Akan kenal. Karena Daud dan Samaria, perempuan Samaria itu makin kenal. Jadi kalau kita lihat perempuan Samaria kan pertama dibilangnya orang Yahudi. Ya kan, Yesus tentu orang Yahudi. Kemudian Tuan, Master, kemudian Rabi, setelah itu baru Mesias. Ya kan? Artinya semakin dia menyembah Tuhan, semakin dia kenal Tuhan itu baik, Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu pelindung, Tuhan itu penolong, Tuhan itu dan sebagainya. Jadi menyembah itu sebenarnya bertujuan supaya kita semakin kenal Tuhan. Yang kedua, ngalamin kasih dan kuasa. Semakin Daud menyembah Tuhan, semakin kuat hadapi masalahnya. Semakin kuat hadapi Goliat. Semakin kuat hadapi tantangan dia. Yang ketiga, mengalami kemenangan. Kayak Daud. Akhirnya mengalami kemenangan jadi raja. Kayak perempuan Samaria. Akhirnya menang atas dosanya. Ya kan? Bahkan dia dari seorang perempuan berdosa jadi penginjil loh. Pemenang. Nah itu jadi 3 ciri-ciri ini yang membuat kita ini penyembah yang benar yang saya belajar tuh. Nah berarti kalau ya memang benar sih yang dikatakan Pastor ya kiranya kita alami saat ini ketika pandemi ini kita buat terasa khawatir ya. Tapi memuji Tuhan ini benar-benar kita bisa mengenal Tuhan itu benar-benar ada, hati ini bisa jadi tenang. Itu benar-benar luar biasa. Kuasa pujian penyembahan. Itu yang Tuhan mau. Jadi menyembah itu bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalau kita nggak ngerti, kita bisa marah, jujur. Maksudnya begini, kayak saya dulu. Hidup saya banyak masalah. Ya kan? Banyak tantangan. Tuhan enak aja dipuji. Saya gimana? Nah, itu karena kita nggak ngerti. Justru Tuhan itu dia nggak butuh pujian. Tuhan layak dipuji tapi nggak butuh pujian. Siapakah sih Jonathan Prawira ini bisa GR bilang aku sudah memuji Tuhan dengan baik? Siapa sih saya gitu? Tetapi Tuhan memerintahkan kita memuji Tuhan supaya kita alami kuasanya. Jadi kenapa kita menderita? Karena memang kita hidup dalam dunia yang sudah tercemar dalam dosa. Jadi buat teman-teman di sini yang sedang bertanya-tanya, ya saya percaya ini jawabannya. Kenapa sih kita menderita? Emang kita hidup di dunia penuh dosa, sudah akibat dosa, sakit penyakit, kelaparan, itu semua akibat dosa. Tetapi menyembah Tuhan membuat kita dikuatkan Tuhan, ketenangan, ya, damai sejahtera, sukacita, semangat, ya, kerja dengan yakin gitu, dan kemudian apa yang terjadi? Menang. Itu tujuan penyembahan sebetulnya begitu buat kita. Jadi menyembah itu adalah untuk kita, kayak Mazmur 92 mengatakan adalah baik untuk mengucap syukur pada Tuhan. Baik buat siapa? Ya kan, bukan buat Tuhan, buat kita. Karena ada di ayat ke-13-nya dikatakan bahwa seperti pohon yang semakin tua semakin gemuk, gitu ya. Bukan gemuk kayak sapi loh, bayangin. Tapi maksudnya semakin tua itu berisi gitu loh, getah gitu loh, sehat gitu ya, maksudnya berbobot, berkualitas. Jadi ternyata semakin menyembah Tuhan kita yang diuntungkan. Nah, kalau kita ngerti itu, maka apa sih mereka kan jadi kayak saya yang tadinya nggak demen menyembah, yang nggak demen ujian. Oh, jadi saya ngerti itu buat saya ternyata. Berarti penyembahan ini benar-benar harusnya sebagai kerinduan kita ya, bukan untuk Tuhan butuh, tapi untuk kita yang butuh Tuhan ya.
Iya, Ya, betul. ya. Kalau kita ngerti itu, Mm-mm. maka kita akan seperti Daud, malah melebihi Daud. Kalau Daud cuma 7 kali, kita bisa 10 kali ya. Ya. Karena kenapa Daud bisa 7 kali? Ya kan? Mm-mm. Karena dia merasakan manfaatnya. Mm-mm. Semakin menyembah Tuhan, semakin ditolong. Semakin menyembah Tuhan, semakin dikuatkan, semakin diurapi. Daud waktu dulu kan taunya menyembah Tuhan. Dia nggak pernah tahu dia diangkat jadi raja. Iya. Dia nggak tahu loh. Iya. Tiba-tiba kesempatan itu datang kepada dia kan. Iya. Betul. Hanya kenapa? Karena dia memuji dan menyembah Tuhan. Hatinya, jadi bahasa gini, menyembah itu memposisikan hati kita siap untuk menerima janji Tuhan. Iya. Jadi hal yang kita nggak perlu minta dari Tuhan, yang saya suka bilang jawaban keempat doa. Doa itu kan ada ya, tidak, dan tunggu misalnya ya. Tapi apa ada lagi? Namanya dan, sudah. Jadi setelah kita percaya Yesus, kita suka doa gini kan, Tuhan bentuk aku jadi pemenang. Gak usah minta, Tuhan sudah bentuk. Iya. Ya, Tuhan. Jadi itu, nah menyembah itu mempersiapkan hati kita untuk menerima segala yang Tuhan mau rencanakan buat kita. Iya. Amin. Itu tujuannya. Iya. Itulah namanya penyembahan yang sejati. Penyembahan yang sejati, ya. Nah, saya tertarik di Yohanes yang perempuan Samaria tadi ya. Yohanes 4. Perempuan Ya. Samaria. Nah, Yes. tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, seringkali kita bingung juga pengertian menyembah dalam roh dan kebenaran. Arti yang sesungguhnya menurut Pastor ini apa? Saya ambil konteksnya dulu ya, konteks sejarahnya ya. Ya. Jadi Samaria itu kan dari kerajaan Israel yang pecah dengan Yehuda kan. Ya. Yehuda menyembah di mana? Yerusalem. Nah, kalau Israel itu menyembah di Gerizim, Samaria. Ya. Nah, Tuhan katakan kamu nggak lagi menyembah tuh urusan Yerusalem kek, mau di Gerizim kek. Yang penting di mana Tuhan ada, ya kamu bisa menyembah Dia. Itu maksudnya menyembah dalam roh tuh begitu. Artinya Tuhan tidak terbatas lagi gedungnya, tidak terbatas lagi alat musik, ya, tidak terbatas lagi oleh suasana, tapi di mana Tuhan ada, kita bisa menyembah Dia dimanapun. Gitu. Jadi enak kan? Nggak usah pusing kan? Jadi menyembah itu simpel banget. Gitu. Nggak usah pakai baju khusus, arah khusus, gaya khusus. Gitu. Dimanapun bisa ya. Itu historisnya ya. Ya. Betul, dan dalam kebenaran itu bukan berdasarkan perintah, ya konteksnya. Bukan lagi menurut ritual yang mana yang benar, yang Yehuda, apa yang Samaria atau yang Gerizim. Bukan itu, tapi kebenaran itu adalah aletheia, itu adalah Yesus. Karena Yesus dikatakan dia adalah penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Aletheia, artinya dia gitu kebenarannya. Jadi kalau kita lihat, penyembah dalam roh itu dipenuhi Roh Kudus. Tuhan mau kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita tidak dikuasai ketakutan itu loh. Perasaan takut, cemas, intimidasi. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka ketenangan itu akan mengalahkan itu semua. Nah, yang kedua adalah kebenaran, dipenuhi Yesus. Maka kita akan tahu bahwa kita nggak akan lakukan hal yang salah. Kita tahu apa yang benar yang harus dikatakan, bertindak apa yang harus tepat. Jadi bukan soal lagi, ini bukan soal benar atau salah ya, dosa atau enggak lebih tepatnya. Ini bicara soal tepat dalam rencana Tuhan. Kita tahu harus bertindak tepat. Kenapa? Karena arah kita adalah Yesus. Ya. Nah, Yesus yang memimpin kita, Yesus yang menuntun kita. Dari situ jadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau bicara soal apakah menyembah dalam roh itu masih bahasa roh, ya, pasti pertanyaannya. Nah, sebenarnya bahasa roh itu bukan soal menyembah dalam roh itu. Bahasa roh itu memang bagian dari pujian, seperti Rasul Paulus katakan menyembah dalam bahasa dengan bahasa surga dengan apa kan itu bagian dari pujian. Tapi roh itu sendiri artinya gini sebetulnya, iman. Karena energi roh adalah iman. Ya kalau semakin menyembah, mestinya logikanya yang Tuhan mau menyembah dengan percaya. Makanya Tuhan tidak pernah datang kemari dan bilang gini kan, sembahlah aku. Pernah nggak Tuhan ngomong gitu? Enggak. Yang Tuhan cari iman. Percayalah kepadaku. Ya kan? Jadi karena kalau bicara soal Dia adalah Tuhan, ya pasti disembah, itu pasti minta lagi. Ya kan? Tapi yang Dia mau dari kita adalah menyembah dengan percaya, bukan oleh peraturan, bukan karena saya orang Kristen. Ya orang Kristen ya harus menyembah Tuhan dong, harus ke gereja dong. Bukan, Tuhan nggak mau lagi itu. Di kekristenan itu adalah soal percaya. Kita menyembah karena kita percaya bahwa itu baik buat kita, bahwa memang itu mendatangkan kuasa. Ketika kita melakukan dengan percaya, powerful akan terjadi, sesuatu yang luar biasa terjadi.
Ya. Nah, apakah bisa kebenaran ini penyembahan yang sejati ini apakah bisa disamakan dengan kehidupan kita sehari-hari nantinya? Jadi kan apakah penyembahan sejati ini hanya berbicara tentang kita menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kita, melalui saat teduh kita atau di dalam gereja, atau harus dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari di luar kehidupan kerohanian di gereja, Mas? Jadi dimulai dari hati. Makanya Tuhan bilang kan gini kan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar apa? Kehidupan. Kehidupan kan? Artinya kehidupan yang kita shape, kita bentuk ya, itu tergantung dari hati kita. Iya. Makanya hati itu perlu diisi roh kudus, dan firman Tuhan, kebenaran. Jadi kita bertindak bukan berdasarkan kata orang. Yeah. Karena orang pada lakukan ini atau kebiasaan lama, kita lakukan karena kita yakin memang itu Tuhan mau kita lakukan. Dan yang bikin kita kecewa adalah ketika kita melakukan sesuatu supaya kita dapat sesuatu. Yeah. Saya nggak bilang itu benar atau salah, tapi hasilnya sering mengecewakan. Ya, kita berbuat baik karena berharap orang berbuat baik sama kita, nah itu bakal bikin kecewa. Yeah. Tapi kalau kita berbuat baik karena kita tahu memang Tuhan itu baik buat saya, kita kenal kan Tuhan yang baik, kita tergerak oleh kasih-Nya. Pasti kehidupannya dia akan melakukan hal yang baik. Nah, sebaliknya orang yang kenal Tuhan tuh suka marah-marah, lihat ya, pasti pengaruh. Yeah. Pasti ngomongnya kurang lebih nggak kayak saya lah. Ya kan? Wah, artinya agak ngeri, kenapa? Kalau saya salah ngomong, Tuhan pukul lo. Yeah. Ya kan? Kalau saya salah ngomong, nanti Tuhan hajar lo. Maka sikap dia sama orang pun akan kurang lebih seperti dia mengenal Tuhan terhadap dia. Ternyata agak ngeri juga ya. Artinya, dan itu kenapa pentingnya Tuhan bilang benar tuh di situ maksudnya. Sebab yang mempengaruhi itu kita yang dipengaruhi. Kita hidupnya tegang, stres atau bahagia, kita penuh ketakutan atau ketenangan, kita tegang atau sukacita, ya kita kehadiran kita bikin nyaman orang atau bikin orang takut, itu dipengaruhi oleh hati kita loh. Dan penyembahan bertujuan membuat hati kita justru keindahan itu. Maka dikatakan Yesus bilang, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dalam hatinya apa? Mengalir air kehidupan. Ya kan? Jadi itu kan dari bahasa perjanjian lamanya ya kan. Jadi kita mengalirkan kasih, mengalirkan kuasa, itu tujuan penyembahan sejati. Nah, kalau ternyata asik ya. Asik, luar biasa. Ya, kita harus menjadi penyembah yang sejati. Ada kuasa dalam penyembahan. Iya, karena betul itu maksudnya. Nah, bukan soal menyembah yang ini salah, yang itu enggak sesuai firman Tuhan. Terus terang ya, kalau semua mau dirunut, kita semua salah. Iya. Yang benar kan kayak Daud. Iramanya Timur Tengah toh. Iya. Kan ada yang bilang nih, musik itu salah. Ya emang salah semua. Kalau Tuhan lihat ke sananya. Tetapi yang Tuhan lihat bukan lagunya. Kenapa? Karena di Mazmur itu Tuhan nggak paksa kita atau perintah kita untuk ikutin sesuai notnya kan? Iya. Tapi kata-katanya. Kembali di situ Tuhan mengajar saya bahwa kuasa pujian itu bukan di notnya, not memberi rasa, ya, tapi di firman-Nya. Gitu. Jadi kalau orang bilang bagaimana saya ngalamin kuasa, perkatakan firman. Itu kan Tuhan sering katakan perkatakan firman. Yosua 1:8. Kalau kita perkatakan firman, ya kita akan berhasil dan beruntung. Daud juga menyanyikan firman, ya kan? Jadi semakin kita dipenuhi oleh firman Tuhan, kan iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan, kan? Artinya kalau kita memperkatakan firman, itu menumbuhkan iman kita sendiri. Amin. Dan kalau sudah begitu, kita nggak akan terganggu kenyataan hidup ini. Oke. Nah, saya tertarik dengan kisahnya yang Kain Habel itu, Pastor. Kan Kain mempersembahkan persembahan yang diterima sama Tuhan, tapi Habel enggak. Tapi kan banyak juga pengertian kenapa persembahan Kain diterima, karena mempersembahkan dari yang lemak-lemaknya anak sulung, kan sedangkan Habel dari Habel yang diterima ya. Nah, ini pengertian yang sebenarnya bagaimana? Sebetulnya Tuhan cuma mau kasih tahu bahwa Tuhan konsisten, bahwa penyembahan itu ujungnya nanti Tuhan mau jadi simbol pengorbanan. Tuhan akan mengorbankan. Nah, itu kan jadi domba itu. Tapi bukan berarti Tuhan itu nggak mau Kain menyembah Tuhan. Sebetulnya buat Tuhan gampang. Tuker aja rumputnya sama dombanya, sama si Habel. Iya. Gampang kan? Kan
makan rumput, domba kan bisa makan rumput. Iya. Nah, si Kain kan penguasanya, tuker dong, minta dong satu. Ya, jadi sebetulnya cuma itu. Kalau kita ngerti bahwa hati Tuhan itu tuh hati yang selalu berkorban buat kita. Jadi itu aja kok, bukan masalah ada hal-hal yang Tuhan nolak gitu. No, di dalam Yesus itu Yesus sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan bagi kita. Iya. Ya, imam kita Tuhan Yesus sudah mempersembahkan terbaik buat kita. Jadi nggak ada kata penolakan lagi. Tidak pernah ada. Jangan biarkan iblis yang bikin kita ribet gitu menyembah. Oh, kamu kurang sempurna. Bahasa roh kamu kurang lancar, atau sebaliknya, bahasa roh kamu sesat. Jadi mengganggu kita justru untuk mengalami kebaikan Tuhan itu sendiri. Ya. Nah, tetap berkaitan dengan hati ya, Pastor. Jadi ketika kita kembali, karena di Daud itu gitu. Ya, berarti penyembahan ini sudah sejak awal itu sudah Tuhan perintahkan menyembah dengan hati ya. Kalau saya menafsirkan dari Kain dan Habel itu, persembahan yang diterima ini persembahan dari hati yang benar-benar murni ya. Iya. Ya. Jadi Kain itu cuma masalah dia, kan makanya Tuhan tuh tegurnya hati lagi, iri hati, Iya. jangan. Kan Tuhan baikin, bukannya nolak kan? Iya. Kalau Tuhan nolak, ngapain dia ngomong sama Kain? Iya. Nah. Jadi ada yang nanya tuh, tadi saya baca, bagaimana mempersiapkan diri dalam menyembah. Untuk menyembah. Ini tergantung, terus terang ini tergantung gereja sebetulnya kan. Saya kan nggak bisa, ada gereja A yang mesti begini. Buat saya gini aja lah. Saya belajar dari Daud, ya. Daud, pondok Daud itu ketemu Tuhan tuh dia cuma modal apa? Tahirkanlah hatiku. Hati lagi kan? Iya, hati. Jadi penyembah yang benar itu, sejati itu, bahasa aslinya itu ada mengandung istilah tulus. Yang Tuhan mau cuma hati yang tulus. Lihat ya, Tuhan Yesus, kita lihat sifat Tuhan Yesus kan. Kalau ketemu orang yang datang sifatnya mau sombong, mau ngetes, nggak nyaman Tuhan Yesus. Betul kan? Iya. Maunya kabur, malas bener. Tapi ketemu orang berdosa, orang sejahat apapun, kalau datang hatinya tulus, nggak ditinggal sama dia, diladenin. Nah, kita lihat Tuhan Yesus kan. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Sejujurnya hati kita. Kok saya merasa nggak layak? Ya justru datang ke Tuhan minta dilayakkan. Jadi kita bisa datang ke Tuhan itu bukan lagi karena kita. Nah, di perjanjian lama itu Musa pun nggak bisa masuk ke itu loh. Pertama-tama nggak bisa masuk ke tabernakel Musa. Karena saking kudusnya, jadi Musa pun nggak bisa. Tapi kan Tuhan sudah keluar dari sana untuk menjemput kita kan. Artinya kita bisa menyembah Tuhan karena Tuhan Yesus sudah meniadakan segala yang penghalang-penghalang itu sudah ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Asik kan? Tapi kenapa, Pastor? Terkadang ini kita menyembah di gereja, yang kadang hati kita ini merasa kering. Nah, ini yang menyebabkan kita merasa kering ini apa, Mas? Sekarang ada penyembahan namanya korporat, ada penyembahan pribadi. Terasa kering ini mungkin mungkin kita merasa secara pribadi saya bisa menyembah lebih baik daripada di sini, ya bisa jadi. Bisa makan di rumah makanannya lebih enak daripada di restoran. Kan galau langsung. Jadi ada gitu ya. Banyak sekali penyembahan, tapi itu bagian WL-nya sebetulnya. Itu tugas WL-nya untuk mempersiapkan rumput yang baik buat dombanya. Tugas gereja, tugas kami hamba Tuhan itu kan menyediakan rumput yang segar buat dombanya. Bukannya gini loh, ini adanya segini, makan, lu domba yang baik harus makan. Nggak begitu. Itu bukan gembala yang baik namanya. Gembala yang memaksa itu, memaksa. Wah, itu di luar bayangan Tuhan Yesus, bisa geleng-geleng Tuhan ya kalau begitu. Nah, yang kedua ya, itu karena memang kita ada masalah sih. Justru kalau sekarang kita bisa gini, semakin kita menderita ya, semakin kita bergumul, justru semakin Tuhan mau ada loh di sana. Iya. Kita lihat ya, saya suka lihat dari Mazmur 23 nih. Waktu di ayat pertama dia selalu mengatakan iya ya kan? Ia membaringkan aku, ia menuntun aku, betul kan? Iya, kayaknya Tuhan itu pihak ketiga ya. Tapi waktu dibilang di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut, kenapa? Engkau menjagaku. Jadi Daud sedang kasih tahu kita, justru semakin kita di lembah kekelaman, Tuhan di situ. Jadi saudara yang datang ke gereja pas hati kering, justru Tuhan tuh di sana. Dia mau melawat kita, dia mau nyembuhin kita ya. Gitu. Nah, tadi Pastor sempat menyinggung WL ya. Saya tertarik seperti ini. Kadang saya mendengar itu
ada yang bilang, kalau ibadah pagi ini WL-nya kurang ngangkat. Apakah ini terpengaruh kita masih ngantuk atau memang WL-nya yang kurang ngangkat gitu? Nah, ini kan jadi pertanyaan yang sering saya dengar. Wah, kalau pagi jam 6:30 atau jam 6, WL-nya kurang ngangkat. Tapi kalau sudah siang, wah, pujian penyembahnya begitu ngangkat. Ini yang kurang tepat ini diri kita sendiri sebagai jemaat atau memang WL-nya yang kurang mempersiapkan? Bagaimana, Mas? Kalau kita sudah belajar mengenai penyembah yang benar, kita jadi penyembah yang benar. Mau pagi, siang, malam, mau ngantuk, mau suara kita masih setengah. Kalau bangun tidur kan suaranya masih setengah-setengah kan. Itu kita akan tahu bahwa Tuhan terima kok. Dan kalau sudah gitu nikmat. Bahkan kalaupun kita harus diam di hadapan Tuhan, Tuhan juga dengar hati kita. Jadi nggak masalah kok soal begitu. Jadi kita karena nggak terbiasa sebetulnya. Kita membanding-bandingkan fenomena atau manifestasi antara siang, pagi dan malam sebetulnya. Apa iya Tuhan ada jam gilirnya pagi atau nggak ada? Nah, ya saya katakan justru di malam-malam yang rawan Tuhan tuh ada. Buktinya Tuhan itu datang ke murid-muridnya waktu di laut jam berapa? Jam 3 pagi. 3 pagi. Ketika itu jam 3 Tuhan nggak tunggu siangan dikit Artinya justru di malam orang nggak siap, orang nggak bisa menampilkan yang terbaik, Tuhan ada. Kalau kita bisa mengenal Tuhan seperti itu, orang mau penyembahnya fals kayak kita pasti semakin mendapatkan kasih dan kuasa Tuhan di mana. Jangan mau rugi dong, ya kan? Ya Tuhan mau memberi kok. Jadi penyembahan itu akan bikin capek. Kenapa? Ketika kita selalu mau memberi. Ya, kita contoh Marta. Marta selalu memberi. Capek toh? Capek. Tapi Maria mengambil. Tuhan Yesus itu Tuhan yang senang memberi, bukan ngambil. Karena dia sudah punya semua, buat apa dia ambil? Buat apa diminta sesuatu dari kita? Dia sudah punya semua. Kalau dia mau disembah dengan baik, dia bisa suruh malaikat. Ngapain suruh kita? Memang ada yang lebih jago dari malaikat. Nah, karena saya sudah mengenal Tuhan seperti Daud mengenal Tuhan, bahwa Tuhan itu melebihi keterbatasan kita. Ya bahkan Rasul Paulus bilang kan, dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna dan cukuplah kasih. Karena makanya kasih dan kuasa. Saya selalu sharing tentang kasih dan kuasa Tuhan. Karena memang Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kuasa, satu paket. Gitu. Dan kuasanya melebihi keterbatasan kita. Ketika kita menyadari hal itu, bahwa kita datang menyembah untuk menerima, untuk kenal Tuhan kita, untuk pengen tahu Tuhan tuh menampilkan kayak apa. Coba praktekkan. Jangan-jangan makin malam makin asik. Kayak saya. Nggak kerasa kalau malam ini memuji Tuhan ini, wah tiba-tiba sudah berlalu aja. Jadi karena kita menikmati, diingatkan kebaikan Tuhan, dikuatkan, ya kecanduan lah orang. Ya kan lebih baik kecanduan menyembah Tuhan daripada kecanduan yang negatif kan. Nah, itulah yang istilah itu saya dapat dari mana? Itu bahasa modern dari Daud. Ingat gak? Cuma lagu satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta menikmati baik-Mu Tuhan. Kata menikmati baik itu cuma ada di Daud, tidak ada di tokoh lain. Jadi Daud melihat penyembahan itu tuh menikmati, bahkan kalau di pelataran sekalipun, pelataran itu tempat Tuhan gak ada kalau di zaman Musa. Tuhan tuh gak di sana. Tapi buat Daud di pelataran pun dia bisa menikmati Tuhan loh. Lebih baik di sono katanya. Artinya apa? Daud itu menikmati. Nah, Tuhan mau penyembahan itu artinya menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Itu penyembahan. Nah, menarik yang saat ini kejadian fenomena saat ini kan kita sedang ibadah online. Banyak yang berbicara, ibadah online ini nggak seperti ibadah offline. Saya nggak bisa dapat feel-nya. Nah, berarti kita, kalau menurut saya sih, saya secara pribadi, offline sama online pun tetap sama. Karena saya menganggap hati kita harus tertuju kepada Tuhan. Ketika kita berfokus pada Tuhan, feel-nya pasti sama. Tetapi kenapa orang-orang menganggap online ini lebih nggak kerasa feel-nya dibandingkan offline, Mas? Ketika menyembah Tuhan. Ya karena nggak biasa buat saya. Itu wajar ya. Namanya sesuatu kan kebiasaan. Tapi kalau kita sudah terbiasa setiap hari menyembah atau nggak ada orang, nggak ngaruh lagi. Jadi ingat, yang penting gini ya itu soal feeling. Tapi apapun feeling kita, menariknya di sini. Kita boleh nggak nyaman, nggak dapat feel. Kasih kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin.
keajaiban Tuhan tetap Amin. terjadi. Ya, tuh kasih Tuhan tuh nggak terbatas oleh waktu, nggak terbatas oleh ruang. Jadi apapun sikap orang terhadap dia, mau kita lihat ada yang Tuhan menyembuhkan 10, cuma satu yang datang, itu nggak mempengaruhi apa. Tuhan tuh nggak mau bikin mujizat lagi Iya, iya, iya. Nah kan, waktu dia ditolak di kampung halamannya sendiri, Tuhan yang bilang gini, malas deh bikin mujizat kalau gini caranya. Iya. Jadi itu menariknya Tuhan kita tuh begitu. Ya, nikmatilah Tuhan kita yang menarik seperti Yes. itu. Kita boleh nggak asik, nggak apa, tapi kuasa tetap terjadi. Akhirnya kita sadar, aku yang kurang nyembah aja Tuhan tuh begitu baik ya. Apalagi sih yang kita minta? Iya. Ya kan? Tetapi dari sini sebenarnya pandemik ini mengajar kita basic penyembahan. Iya, betul. Ya, kalau lagi situasi, kita kan pengen tahu namanya basic penyembahan itu di mana. Ternyata baru sadar, di hati. Hati-hati ya. Mari kembalikan yuk ke hati lagi. Nikmati Tuhan, nikmati hubungan kita dengan Tuhan. Iya. Kita ini sudah diselamatkan. Menyembah Tuhan, nggak menyembah Tuhan, waktu percaya kita sudah diselamatkan. Tuhan nggak bilang gini, kamu absen ke gereja ya 10 kali, di luar kota, nggak masuk surga. Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada kan? Jadi kita udah selamat karena kita percaya kepada Tuhan. Iya. Tetapi kenapa kita perlu nyembah Tuhan? Nah itu pertanyaan gitu. Ngapain lagi kalau gitu? Buat kita. Mau nggak kuat? Iya. Mau nggak kita terlindungi dari COVID, dari kuman? Mau nggak hati kita tenang, damai sejahtera, nggak stres? Mau nggak kita yang sakit disembuhkan? Mau nggak kita jaga kesehatan? Iya. Mau? Yuk nyembah Tuhan. Iya. Datang sama Tuhan. Nah, untuk memulai menyembah Tuhan, ini pasti langkah awal kan sulit, terutama semisal saat teduh pagi hari. Untuk bangun ini masih, selimut masih enak nih, guling masih enak. Nah, yang membuat Pastor Yonatan ini benar-benar bisa meninggalkan semua penghalang-penghalang itu, apa yang harus kita lakukan biar kita nanti bisa belajar juga menjadi penyembah-penyembah yang luar biasa sejati. Saya ini beruntung, artinya dipilih Tuhan sebagai penulis lagu, karena saya dulu merasa sudah menyembah tanpa perlu nyanyi. Jadi buat saya memuji itu nggak perlu lagu. Ya. Ya kan saya nggak tahu musik. Ya. Jadi saya tiap bangun juga bilang, Lord, aku bisa bangun itu tuh karena Tuhan loh. Thank you ya, masih sehat, terima kasih Tuhan, masih sehat ya kan lagi situasi gini, atau masih bisa makan Tuhan. Jadi ketika kita belajar mengucap syukur, itu pun muji Tuhan ya. Iya. Ya mulainya dari situ. Jadi ada yang nanya nih, menyembah itu apa sih? Oke, teknis ya. Menyembah itu bukan unsur tapi elemen. Ya, elemen dari unsur itu 4. Yang pertama persembahan. Penyembahan pertama itu persembahan. Boleh dicek. Jadi Habel menyembah Tuhan dengan mempersembahkan. Itu persembahan loh. Ya, jangan bilang persembahan itu apalah materi dulu loh. Itu penyembahan pertama kita. Kedua baru doa, kemudian firman, pujian itu di Pondok Daud baru dikembangkan. Ya. Tapi ini 4 prinsip ini ya menyembah Tuhan. Jadi mulailah dari apa yang kita bisa dulu deh. Kalau emang kita lebih suka berdoa, jujur, ada yang bilang, saya nggak gitu suka nyanyi ya, sukanya doa lah dengan hati yang intim dengan Tuhan. Begitu. Ya, ada yang bilang mengucap, saya ini sukanya bersyukur. Jadi mulai dari sana. Dan saya percaya kalau kita sudah mulai one step at a time, Tuhan akan melengkapi kok semua kuasa dalam kita. Kita akan nikmati semua. Mau dia memuji, mau nyanyi, sampai sekarang ya, saya nggak hobi nyanyi. Tapi sekarang. Jadi kalau saya disuruh diajak ke karaoke, ya kan, asik tuh. Nah, saya nggak demen. Saya nonton orang nyanyi aja gitu. Iya, seru, saya tepuk tangan. Tapi menyembah itu urusan lain. Ya kan? Menyanyi itu soal cuma perasaan. Ya. Tapi kalau soal menyembah itu soal kuasa. Itu soal lain. Ya, berarti kalau menyanyi kita bisa bicara tentang skill ya, skill kita menyanyi. Tapi kalau menyembah tidak selalu berbicara tentang skill. Sekalipun kita fales, tapi kalau kita hatinya menyembah Tuhan dengan benar kan pasti Tuhan menerima ya. Tuhan kan nggak melihat suara kita bagus apa enggak gitu ya, Mas. Enggak, tidak. Untuk menyembah ya. Tapi kalau untuk melayani itu kan cerita soal. Karena itu bicara soal melayani orang, ya kan. Ya lain soal dong, masa kita nggak bisa masak disuruh masak? Ya makan bisa keracunan dong. Kan begitu ya.
Jadi bedakan gitu loh. Ntar ada yang bilang kan gitu kan, oh saya kayaknya menyembah, kok saya nggak ditaruh di tempat pelayanan yang menyembah yang saya suka ya karena kamu nggak punya bakat ke sana gitu kan. Sama kayak saya nggak punya bakat WL, makanya saya nggak pernah jadi WL. Saya pemazmur tadi katakan karena Daud itu bukan WL. Daud itu membentuk WL, imam-imam itu WL. Tapi Daud itu seperti kesaksian pujian. Menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah sebetulnya lewat lagu, dia nyanyi. Itu. Jadi saya belajar dari Daud itu. Sebenarnya bedanya pemazmur, tapi saya bukan. Bedanya WL sama pemazmur ini kan berarti berbicara tentang skill aja ya. Kalau WL kan kita harus punya bakat, skill menyanyi aja ya, Mas. Kalau pemazmur kan untuk diri kita sendiri, hubungan kita dengan Tuhan atau bagaimana seperti itu. Iya, betul. Betul. WL itu ada teknik untuk masa juga ya. Iya. Tentang masa. Kalau saya cuma beruntungnya gini, kalau saya disuruh nyanyi di depan ya WL depan, saya cuma menyembah aja. Dan orang sudah ngangkat masing-masing tuh. Kenapa? Karena saya cuma taunya gini, saya bawa mereka ke Yesus. Iya. Saya kan juga punya teknik WL gitu. Ya kan? Jadi saya belajar dari Daud. Saya bawa mereka ke Tuhan masing-masing. Nah kan udah enak kan? Manifestasilah masing-masing semua. Gitu aja. Jadi itulah yang namanya rupa-rupa penyembahan. Tadi yang nanya kan sudah jelas ya. Jadi mengucap syukur, bagian dari penyembahan. Pokoknya segala macam yang mengkonekkan kita dengan Tuhan, itulah penyembahan. Cuma masalahnya apakah ini terpakai di gereja? Nah itu lain soal. Gereja ini cara penyembahan begini. Tapi kalau saya lihat 4 unsur ini selalu ada di gereja, betul ya? Betul. Apapun ya. Persembahan ada, ya kan? Doa ada, firman ada. Memuji nyanyi ada, ya udah lengkap lah. Cuma gayanya beda-beda. Jangan kita bertengkar cuma karena menyembah cara lain lantas jadi tuding-tudingan, udah nggak zaman sekarang. Kan kita dari sini jangan, kita nggak akan terjebak ya, kasih tahu sama mereka. Udah nggak perlu diributin. Tuhan aja nggak ribut, kita ribut. Ya kan biasanya meributkan ini orang-orang yang mencari sesuai dengan feel-nya kan, Pastor. Misal musiknya seperti ini, selera. Jadi kan kita sama-sama menyembah. Saya pun punya selera. Sama-sama menyembah Tuhan, cuma metodenya aja yang berbeda. Yang penting kita siapkan hati kita. Nah, kalau sudah kita tahu begitu, kita malu sama yang makan Indomie. Indomie aja rasa beda-beda nggak berantem. Kita berantem. Kan lucu banget. Jadi senang sekali di sini kita kesempatan buat mempersatukan. Ya. Jadi gereja sudah saatnya ya yang nggak penting. Tuhan melalui COVID ini kasih tahu gereja, kasih tahu kita yang nggak penting itu dah. Mari kita sampaikan sesuatu yang memberkati jemaat, menguatkan jemaat, deketin jemaat ke Tuhan, kuatin iman mereka. At least itu yang panggilan Tuhan kepada saya. Nah, kalau ada true penyembah sejati kan berarti penyembah sejati kan true worshipper ya. Berarti ada penyembah yang nggak sejati, false worshipper. Ya itu saya bilang maksudnya ini membedakannya sebetulnya kita berasa bisa berasa, artinya atau merasa merinding kita punya gitu. Roh Kudus kan, rasanya merinding kayak aliran listrik. Itu salah satu. Satu ya, saya nggak mau menganggap itu bukan, tapi kalau kita menyembah dekat AC, saya merinding dulu itu kena AC. Kalau AC sebelah jadi ya susah ngomong ya. Tapi artinya gini, selalu 3 hal ini. Ya, apakah kita semakin menyembah, semakin kenal Tuhan kita? Semakin dekat atau semakin jauh? Ya, semakin menyembah Tuhan, semakin ngalamin kasih kuasa atau jadi pengen marah-marah? jadi malah ngelihat kesalahan. Ini kok nggak benar. Nah, atau yang ketiga, kita semakin menang atau semakin kalah? Saul pun mencoba menunjukkan dia bisa nyembah Tuhan. Raja Saul kan? Akibatnya dia jauh dari Tuhan. Akibatnya dia tambah hatinya kering, tambah hatinya kosong, tambah hatinya menderita kan? Makanya minta dihibur oleh Daud. Dan ketiga akhirnya dia kalah kan? Selalu menuju semakin lama semakin kalah. Nah itu yang disebut. Jadi penyembahan sejati atau bukan itu bukan soal gini. Tuhan marah, penyembahanmu nggak benar bukan. Tapi penyembahan yang merugikan kita, tidak baik buat kita, tidak benar buat kita gitu loh. Ya. Ini saya tertarik dengan firman Tuhan di Matius 18 ayat 20, Pastor. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, sedangkan kita ibadah online, kita sendirian di kamar. Nah, ini bagaimana dengan ayat firman Tuhan ini? Tapi kalau menurut saya, dimanapun kita berada, ya Tuhan ada sih.
Kalau saya menganggap Iya. firman ini berbicara tentang ya ibadah yang korporat tadi, atau bagaimana Pastor? Menurut Ya, Pastor? betul. Artinya Tuhan sedang bilang, jangan terpengaruh oleh jumlah yang banyak. Hmm, Karena kalau sudah bicara bersekutu dalam nama Tuhan, jadi saya kuncinya sebenarnya dalam nama Tuhannya sih. iya. Ya, kalian berkumpul dalam namaku. Hmm, Ada 2-3 orang kumpul nggak dalam nama Tuhan juga gosip. iya. Jadi, bukan. jadi kalau kita datang dalam nama Tuhan, ya pasti Tuhan hadir buat kita. Amin. Ya, Iya. jadi untuk penyembahan pribadi begitu. Ya, ini Pastor, ada pesan-pesan untuk generasi muda. Kan seringkali saya juga melihat secara kepala sendiri ya, melihat bahwa generasi muda ini kalau diadakan sebuah komunitas kan biasanya membahas tentang firman, bisa sharing. Tapi ketika komunitas ini untuk pray and worship ya, doa berantai, banyak yang nggak datang. Nah, ada pesan-pesan khusus nggak buat generasi muda saat ini biar mereka ini benar-benar bisa menjadi penyembah Tuhan yang sejati? Kan miris sekali ya, Pastor, kalau kejadian seperti itu, terlebih generasi muda, generasi penerus nantinya bagaimana? Gitu Iya. ya. Oke. Buat saya begini aja sih, maksudnya saya percaya mereka itu punya suatu keinginan, kebutuhan juga. Iya. Jadi sekali lagi itu juga merupakan, saya percaya gini, kalau memang ketika mereka datang dan hadir tuh ngalamin sesuatu, pasti kecanduan. Iya. Ya, jadi yang saya bilang, kita jangan berharap dombanya datang kalau rumputnya nggak segar, gitu kan. Yang kita harus pikirin rumputnya sebetulnya. Iya. Ya, mungkin karena saya melayani ya. Iya. Jadi kalau saya melayani kan saya selalu berpikir itunya dulu dong, gitu kan. Kalau saya bikin lagu tuh bukan masalah, hey denger ya, gue punya lagu baru, bukan. Tapi saya berusaha bikin lagu yang sampai jemaat bilang, ini buat saya loh. Saya rasa Tuhan tuh baik. Nah, itu jadi kuncinya kita mikirin pelayanan kita dulu, gitu. Iya, bagaimana kita melayani dan mirip Yesus lah. Iya. Rahasia mujizat itu bukan masalah. Orang suka bilang kalau mau ada mujizat masalah dulu. Ih, ngeri amat. Iya. Kan? Tapi yang mendahului mujizat itu belas kasihan Tuhan. Saya percaya sekali buat para pengerja yang kalau dia menunjukkan belas kasihannya sama jiwa-jiwa ya, mereka akan berasa loh, nggak datang itu nggak enak ya. Ada sesuatu yang manggil mereka. Karena ini masalah roh sih ya, bukan masalah. Kalau masalah kalau kita bilang, oh saya harus ikuti tekniknya begini. Capek, daging nggak pernah dipuaskan. Iya, betul. Ruginya kalau menyembah dengan tidak benar tuh begitu. Kita mau ikutin daging nih. Hari ini musiknya begini. Besok udah bosen. Tuh Iya. Tambah lagi nih, gaya atraksi begini. Bosen, oh pakai penari. Oh penari gaya gini. Bosen, pakai lagu. Akan bosen terus. Daging tidak pernah dipuaskan. Tapi kalau kita kembali ke roh, menyembah dalam roh, artinya merasakan hadirat Tuhan, kasih Tuhan. Semakin dia menyembah, kehidupannya di sekolah dapat mujizat. Ya, dapat mengalami kemenangan. Saya percaya mereka akan ketagihan datang. Ditolak pun malah mau datang. Jangan lagi COVID, nggak boleh. Pengen. Ya, saya percaya begitu sih. Ya. Oke. Karena kayak lagu saya, sama kayak lagu saya. Orang suka bilang, apakah ini lagu untuk orang dewasa, orang tua, anak muda? Enggak tuh. Kalau lihat di IG-nya saya kan ada anak muda yang nyanyi, ada yang sudah senior nyanyi. Jadi kita nggak tahu Tuhan bekerjanya bagaimana begitu. Jadi jangan putus asa ya, yang pengurusnya ya. Jadi berarti yang kita perlu benarkan adalah pengalaman kita dengan Tuhan sendiri. Itu yang perlu kita alami dari Tuhan. Nah, ini ada yang komentar, harus dibungkus sesuatu yang menarik untuk generasi sekarang ini. Pujian penyembahan selalu jadi daya tarik utama. Benar ya, Pastor? Nah, itu yang saya bilang. Ya, itu kemasan, semua kemasan. Tapi kalau kita cuma lihat kemasan, gini deh, mau nggak Pak Haris saya kirimin bungkusnya bagus, isinya kosong? Ya nggak mau. Mau isinya. Bungkusnya biasa aja, tapi isinya bagus. Ya kan? Pertama sih senang, cakep ya, lucu juga. 3 kali 4 kali kan bingung maksudnya apa sih nih orang. Kita akan bosan. Jadi kemasan itu menolong. Betul. Kemasan tidak boleh dianggap enteng. Ya jadi kadang-kadang orang suka gini kan, kebenaran itu harus disampaikan. Mungkin keras, mungkin apa? Entar dulu. Jangan heran kalau orang kabur. Jadi menyampaikan kebenaran dengan indah. Dan itu makanya saya bilang Daud di situ luar biasanya. Kalau Yesaya kan khotbah keras. Ya kan? Kalau Daud itu khotbahnya khotbah nyanyi. Menyampaikan Tuhan dengan nyanyi. Tapi lihat loh, nggak main-main loh.
nubuat terbanyak tentang Tuhan Yesus itu adanya di kitab Mazmur. Mazmur. Ya. Artinya walaupun indah, kemasannya juga ada kuasa, ada kasih. Jadi mari kita sama-sama, yang bisa bungkus kado bagus-bagus, yang bisa kasih isinya bagus-bagus, itu yang orang suka kan? Iya. Berkati semua Iya. kan? Berarti harus Dan tambah lagi akhirnya direspek dunia. ya. Akhirnya dunia juga respect. Berarti harus kemasan bagus, tapi dalamnya juga harus ada kuasa. Ini pasti akan mendatangkan Yes. banyak jiwa. Ya, ya, ya. Yes, tapi kalau harus memilih, Ya. sadar harus memilih, ya mau nggak mau isinya lah. Ya. Yang kita bilang sorry ya, dibungkusnya kertas koran, tapi dalamnya cincin emas. Oh, Mau nggak iya. nggak mau ya nggak apa-apa. Ya, kalau yang diberi nggak mau, yang terima ya tetap seneng, malah seneng kan. Emas soalnya. Akhirnya gini, yang mereka rugi yang gue nggak datang. Iya. Gitu loh. Akhirnya kan gitu. Jadi kita harus berprinsip seperti kalau kita sudah mengalami hal yang baik dari Tuhan, orang pun yang akan ngerasa rugi untuk nggak mengalami. Iya. Dia pasti pengen juga alami. Fokus kita harus begitu. Jadi kalau Yesus tuh melihat jemaat tuh bukan untuk menguasai, untuk ngatur, kamu tuh harus ikutin kemauan saya. Enggak sih. Tapi Tuhan Yesus mendekati mereka sampai mereka tahu Yesus tuh peduli loh sama saya. Iya. Nah contohnya, Yesus rela disebut sahabat orang berdosa gara-gara dekat sama Matius kan? Iya. Ya Matius kan? Tapi akhirnya Matius pemucuka itu jadi penulis Injil kan? Jadi Iya. siapa yang tahu gitu loh? Jadi itulah sifat Tuhan kita. Iya. Mohon maaf, sinyalnya muter. Iya. Iya. Bagaimana? Akhirnya sudah pulang. Tadi keputus. Kedengeran? Ya, sudah. Nah, apa ada hubungannya yang terakhir nih, Pastor? Apa ada hubungannya ketika kita awal bertobat, pasti api mula-mula, cinta mula-mula ini, first love kepada Tuhan ini kan membara. Apa ada hubungannya dengan cara kita menyembah Tuhan? Kalau penyembahan korporat itu namanya saya bilang kerjasama imamat dan rajani. Iya. Ya, jadi yang melayani harus jadi imam. Yeah. Melayani, kasih manfaat kepada raja. Yang raja support imam. Yeah. Ya, mendukung lewat persembahan, lewat pelayanan. Kalau dua kerjasama ini hasil, maka semuanya akan pasti baik. Tapi dimulai dari penyembahan pribadi kita masing-masing. Iya. Oke. Ya, berarti ada hubungannya juga ya, Pastor. Api cinta mula-mula kita kepada Tuhan ini mempengaruhi penyembahan kita kepada Tuhan juga nanti. Oh, banget. Ya, karena banyak juga orang yang karena dia begini loh, dia berusaha mengasihi Tuhan sampai kecapean sendiri. Iya. Ya. Saya suka kalau di Perjanjian Baru itu Yohanes, dia juga intim dengan Tuhan dan dia suka bilang gini, dia murid yang dikasihi Tuhan. Iya. Pertanyaannya, Yesus punya anak emas nggak? Enggak. Tapi dia yang memposisikan diri sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Oh iya. Dia bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan lebih dulu mengasihi dia. Ini rahasia kekuatan kita dalam koneksi dengan Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan karena kita sadar Tuhan mengasihi kita. Iya. Ya, jadi, arti nama Daud itu sendiri sama. Beloved, dikasihi Tuhan. Iya. Oke. Ya. Sinyalnya masih muter-muter, Pastor. Tapi suaranya masuk. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya. Wajah saya lagi tertutup awan kemuliaannya. Ya, perbincangannya luar biasa, Pastor. Sangat terberkati malam hari ini. Saya terima kasih. Ini ada sisa waktu sebentar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor untuk kesempatan malam hari ini bisa menjadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Sudah diluangkan waktunya juga. Nah, saya mohon untuk terakhir penutupan ini, Pastor mendoakan kita semua dan mendoakan bangsa ini juga. Ya, oke. Pertama-tama, yuk kita doakan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan, ya. Dan saya percaya kiranya firman Tuhan hari ini obrolan singkat, tapi
penuh makna ini akan menjadi berkat buat yang Amin. mendengarkan. Amin. Makin intim dengan Tuhan. Dan tanpa sadar, saya Amin. percaya ada yang sudah disembuhkan Tuhan. Amin. Ada yang lagi dilepaskan Tuhan. Ada yang Amin. dikuatkan Tuhan. Karena merasakan, Amin. oh Tuhan tuh terlalu baik buat dia. Amin. Dan inilah yang Tuhan mau supaya kita merasakan terus kasihnya. Seperti Maria, Amin. terus duduk di kakinya. Amin. Akhirnya Maria lah yang memberi persembahan terbaik Yes. buat Tuhan. Bukan Marta. Narwastu dipersembahkan Maria kepada Tuhan. Ya. Kalau kita rindu mempersembahkan sesuatu buat Tuhan, Tuhan bilang ini, terima dulu daripadaku, terima kasihku, Yes. terima kuasaku, terima Tuhan Betul, Yesus itu sekarang. Minta dipenuhi Amin. oleh rohnya. Minta Amin. dipenuhi Tuhan, Yes, katakan, yes, penuhi Lord. aku dengan kasih mula-mula Tuhan. Ya, Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengasihi aku percaya Tuhan Yes, punya rencana yang Jesus. baik. Amin. Dan saya sekarang juga berdoa buat Pak Haris, Yes. kiranya pelayanan kita dan pelayanan Pak Haris, talk show berikutnya, Pak Haris akan semakin penuh dengan kasih Amin. kuasa Tuhan. Amin. Yes, Lord. Bersinar dengan keintiman dengan Tuhan. Amin. Semakin yang dibicarakannya semakin sesuai dengan hati Tuhan. Amin. Update apa yang mau Tuhan Amin. sampaikan. Thank you, Lord. Dan umat Yes. yang mendengarkan akan terjawab semua. Jadi Amin. solusi dimanapun Amin. Pak Haris pelayan bagi gereja maupun pekerjaannya juga akan diberkati oleh Amin. Tuhan. Amin. Ada tanda-tanda penyertaan Tuhan. Amin. Kita semua akan Amin. semakin bercahaya menjelang Amin. kedatangan Tuhan. Semakin Amin. dikuatkan bersinar dalam kegelapan. Amin. Di Amin. dalam nama Yesus yang diberkati kita katakan amin. Amin. Terima kasih, Pastor. Sampai jumpa Sama-sama. di waktu Sampai yang jumpa lain. lagi. Iya, thank Yes, you. God God bless you. bless.